رحلة هادينا حمل الإسلام على نادينا الهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام على نادينا فسلام الله على الهادي والكون يردد آمينا فسلام الله على الهادي والكون يردد آمينا الهجرة رحلة هادينا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Baik anak-anak sekalian, pada hari ini kita bisa bertemu lagi dalam keadaan sehat walafiat. Karena belajar itu merupakan sesuatu yang baik, maka kita awali juga dengan yang baik agar diberkahi oleh Allah, yaitu kita berdoa. Oke, sebelum itu baik anak-anakku sekalian, Pak Guru akan memanggil pasien dulu ya. Oke, perhatikan ya, yang Pak Guru panggil namanya bilang hadir ya. Baik anak-anak sekalian, sebelum kita lanjut ke pembelajaran kita, menyanyikan salah satu wajib nasional kita ya, untuk memupuk rasa cinta kita kepada tanah air kita. Oke, sebelum itu silakan berdiri semuanya. Indonesia. Baik, anak-anakku, untuk lebih efektif pembelajaran kita ini, kita akan membuat kesepakatan dulu ya. Pembelajaran kita pada hari ini adalah, yaitu kalian hari ini diharapkan mampu membaca surah Al-Baqarah ayat 256 itu dengan tafsir. Nah, itulah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Namun sebelum itu Pak Guru ingin bertanya, ya, boleh bertanya? Boleh. Membaca surah Baqarah ayat 256 itu. Pak Guru baca duluan, kalian ikuti, begitu ya. Kita mulai ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La ikraha fid din.
Oke, rata-rata Pak Guru perhatikan bacanya sudah baiknya ya. Baik anak-anak sekalian, untuk pada hari ini kita akan belajar menyimak video yang akan membahas setiap hukum-hukum bacaan yang terdapat di dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 256. Jadi anak-anak sekalian silakan disaksikan video pembelajarannya ini dengan baik dan cermat. Nah, dan hari ini sekarang Pak Guru akan membagikan lembar kerja LKPD yang tempat kalian mengisi apa-apa saja hukum-hukum bacaan yang terdapat di dalam ayat tersebut. Ini sepotongan ayatnya, tulis hukum bacanya apa, ya. Dan tuliskan tanggal itu apa. Misalkan kalau contohkan la ikraha fiddin, la itu hukum bacanya matobi. Kalian tulis tulis matobi. Di bawah itu tandanya. Nah, tandanya titik 2. Baris atas bertemu dengan alif, itu tandanya. Itu caranya ya. Oke, kita mulai ya. Oke, sudah ya. Nah, itu lembar kerjanya, tempat kalian menulis apa yang kalian tangkap dari pembelajaran kita ini ya. Pada kesempatan kita kali ini, kita akan meneruskan mengurai hukum-hukum tajwid yang terdapat pada surah Al-Baqarah ayat 256. Nah, seperti biasa kita akan mulai dengan mengurai tajwid satu persatu terlebih dahulu. Apa sebab-sebabnya, bagaimana cara bacanya, dan baru nanti di akhir kita akan baca ulang. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La ada mad jaiz munfasil. Karena ada mad tabi'i bertemu dengan hamzah dalam dua kata yang berbeda. Mad tabi'inya adalah alif, sebelumnya fathah pada kata la. Laik. Huruf kaf ini yang sering tertinggal adalah salah satu sifatnya yaitu hamas. Hamas itu artinya keluar angin. Jadi setelah ik ya, tidak hanya sampai ik, tidak hanya tertahan suaranya, nggak hanya syiddah, tapi ada angin yang keluar setelahnya. Ini dibunyikan secara tafkhim karena roknya barisnya di atas, maka dibacanya tebal dengan cara mengangkat pangkal lidah kita. Pangkal lidah itu yang mana? Bagian paling belakang dari lidah kita ya. Matobi ya fathah. Maka cara membunyikan ro yang baris fathah ini dipanjangkan dua harokat. La ikraha fiddin, fi yang dua harokat. Nah, tapi fi ini dibaca panjang dua harokatnya hanya kalau berhenti. Sedangkan apabila tidak berhenti, tidak dua harokat melainkan pendek. Kenapa? Karena ada dua huruf sukun bertemu. Dua huruf sukun itu huruf sukun pertama apa? Ya, sukun ini. Huruf sukun kedua adalah dal sukun ya, karena dal tasydid itu sebetulnya terdiri dari dal sukun dan dal fathah. Yang pertama, yang ya. Maka fi kalau wasol atau tidak berhenti pendek, fiddi jangan sampai dipanjangin dulu. Namanya takhallus bil harfi. Fiddin, addi. Ada alif lam huruf yang disukunkan karena waqaf. Matobi'inya ya sukun sebelumnya kasrah, huruf yang disukunkannya nun. Maka dalnya ini dipanjangkan, boleh 2, boleh 4, boleh juga 6 harokat, tapi harus wafu aula itu artinya yang lebih utama kita berhenti di sini. Qatta ada idgham muta dua berharokat di mana secara makhraj sama ya,
berbeda. Nah ini dal sama ta itu kan sama-sama dari ujung lidah bertemu pangkal gigi seri atas ya. Nah maka kalau dal sukun ketemu ta, dibacanya idgham. Idgham tuh masuk. Artinya dalnya kita lewat aja, udah nggak ada pantulan, langsung ke ta sambil tekan qatta. Ya, jadi hati-hati bukan qadata tapi qatta. Masuk langsung ke ta ya secara sempurna. Bukan juga nun sukun, maka kita cukup ditekan pada makhrajnya, agak dibentak dikit ya, namanya nabat. Qad tabayyana rusydu. Shinnya ini punya sifat khusus yang tidak ada huruf lain yang memilikinya, yaitu sifat tafashi. Tafashi itu artinya ada angin yang menyebar di dalam mulut. Rusydu minan ada alif lam, namanya alif lam qamariyah. Karena ada alif lam yang ketemu sama huruf qamariyah yaitu ghain, maka lam ini terbaca secara jelas atau diidharkan ya. Minal ghain. Nah ini ada ya tasydid lagi, kita berhenti di sini menjadi sukun. Sama seperti ya tasydid yang di tengah-tengah. Ini kalau kita berhenti, kita pakai nabar. Jadi agak dibentak sedikit ya, tekan pada makhraj huruf ya. Minal ghain. Ya, tengah lidah kita menekan ke lem kaki di atasnya. Minal ghain. Kemudian di atasnya ada tanda waqaf, namanya waqaf jaiz. Jaiz itu boleh berhenti, boleh juga dilanjut. Ada idgham bi gunnah. Karena ada nun sukun yang bertemu dengan huruf ya, maka cara bacanya masuk sambil dengung. Artinya nun sukun tidak terbaca jelaskan, bukan faman, tapi kita langsung fokus ke ya, masuk. Famai sambil tahan dulu dengungannya sampai berasa ke hidung. Famai nikah, hati-hati ketinggalan hamsnya atau anginnya ya. Famai yakfur. Ra sukun dibunyikan secara tafkhim karena huruf sebelumnya yang fa garisnya dhammah, maka wa-nya tebal. Yakfur bil. Ada alif lam syamsiah. Karena ada alif lam yang ketemu huruf syamsiah yaitu to, maka alif lam ini tidak dibaca ya, lewat saja, masukkan dari bi ke to. Bil to maqtabi, karena ada alif sebelumnya fathah, maka to-nya 2 harakat. Bil to juga maqtabi, karena ada wawu sukun sebelumnya dhammah, maka ghainnya 2 harakat. Bil taghuti wayu. Ada hamzah punya sifat namanya syiddah, jadi suaranya tertahan yang kuat. Wayu min. Ada iqlab karena ada nun sukun bertemu huruf ba. Cara bacanya bunyi nun sukun yang tadinya an diganti jadi bunyi mim sukun jadi am. Jadi bukan min tapi mim. Sambil kita tahan dulu bunyi dengungannya. Mim wayu min. Kalau kita menggunakan yang versi rapat bibirnya ya, maka rapatnya tidak terlalu menekan, cukup lunak saja. Wayu min billah. Ada lam jalalah yang dibaca secara tartik ya. Kenapa tartik? Karena sebelumnya hurufnya barisnya di bawah kasrah, maka lah tipis. Billah, pangkal lidah datar ya. Kemudian di sini ada alif lam, namanya alif lam syamsiah. Karena ada alif lam yang ketemu huruf syamsiah yaitu lam, maka cara bacanya alif lam ini tidak dibaca dari bi, langsung tekan ke lamnya. Billah. Kemudian la maqtabi atau mad asli, karena ada baris fathah berdiri di atas huruf lam, dibaca panjang 2 harakat. Billahi faqadis. Ini sin ada sifat yang tidak memiliki lawannya, namanya sifat
lafaz sofir ada desis kayak ular ya. Faqadis tam. Ada idhar syafawi karena ada mim sukun ketemu sama sin, maka mim sukunnya dibaca jelas. Faqadis tamsaka bil. Ada alif lam qamariyah karena ada alif lam yang ketemu sama huruf qamariyah yaitu ain, maka lamnya dibaca jelas. Bil'ur. Ra sukun dibaca secara tafkhim karena huruf sebelumnya dhammah, jadi tebal maka lidah naikkan. Bil'urwatil. Ada alif lam qamariyah karena ada alif lam yang ketemu huruf qamariyah yaitu waw, maka lamnya dibaca jelas. Bil'urwatil wuthqa. So mangkok ini karena ada alif sebelumnya fathah, maka bacanya dua harokat. Ini ha sama seperti al-wuthqa tadi ya, berhenti ataupun tidak hukumnya mangkok ini. Sami'un alim. Lim mada alif disukun karena ada mad tabi'i bertemu dengan huruf yang disukunkan karena waqaf. Rahmanir Rahim. La ikraha fid din. Qad tabayyana ar-rushdu minal ghayy. Faman yakfur bittaguti wa yu'min billah faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa. Faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa la infisama laha. Wallahu sami'un alim. Shadaqallahul azim. Baik, anak-anak sekalian, tadi kita sudah selesai belajar hukum-hukum tajwid atau bacaan yang terdapat di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 250. Nah, sekarang kita akan minta anak-anakku satu persatu maju ke depan untuk mempresentasikan hasil yang sudah kalian pelajari tadi dari video pelajaran kita, ya. Oke, kita mulai dari Muhammad Ardian Al-Madani. Kita kasih aplaus dulu untuk teman-teman kalian yang sudah berani mempresentasikan hasil belajar mereka, ya. Oke, semuanya tepuk tangan dulu. Dapat mengambil kesimpulan atau hukum-hukum bacaan yang terdapat di dalam surah Al-Baqarah ya 256 itu. Yang pertama itu adalah idgham fi'il ya. Yang kedua adalah hukum bacaan maktobi, di mana maktobi ini memiliki 3 tanda. Tadi seperti yang disampaikan oleh teman-teman kalian. Tanda yang pertama
Baik anak-anakku, itu tadi kesimpulan kita di pelajaran ini. Sekarang Pak Guru ingin bertanya, bagaimana perasaannya? Alhamdulillah ya, kita senang ya. Ini sekarang Pak Guru kasih tugas ya. Yang itu dulu tugas kalian, anak-anakku. Pak Guru rasa pelajaran kita pada hari ini cukup dulu. Harapan kita apa yang kita lakukan dari awal sampai akhir diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu mari kita tutup dengan sama-sama